Di antara dari tiga itu adalah wa akhawani mutasariman, dua orang yang bermusuhan. Dalam riwayat yang lain, puasa. Ketika kita puasa, Allah tangguhkan pahalanya, kemuliaannya, keistimewaannya sampai kapan? Hatta yastaliha. Sampai dua orang yang berselisih tadi itu berdamai. Lah ketika yang berbuat salah meminta maaf, dia sudah berusaha untuk berbuat damai. Tapi yang tidak memaafkan, kerugian. Doanya tidak diterima. Padahal harapan dari kita setiap kita mengangkat tangan memohon kepada Allah agar diterima. Apalagi doa untuk anak-anak kita, supaya anak kita menjadi anak yang soleh atau solihah, atau menjadi anak yang sukses dunianya maupun akhiratnya. Tapi kalau kita menyimpan dendam atau tidak memaafkan orang lain, justru sia-sia apa yang kita minta kepada Allah. Bukan Allah nggak mau memberi, Allah pasti memberi, tapi Allah menginginkan kita yang berbuat baik. Dengan apa? Memaafkan. Sehingga sholat, puasa, apalagi tadi ada salah satu yang mau berangkat haji, dan lain sebagainya. Ini bisa ditangguhkan semuanya kalau tidak memaafkan kesalahan yang lain. Karena itu sifat memaafkan adalah sifat yang terbaik. Sehingga Allah memuliakan yang memaafkan tadi itu dengan apa? Dengan pahala yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang memaafkan, orang lain berbuat salah dia maafkan, walaupun orangnya nggak meminta maaf. Dan itu sifat orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki besar hati, besar jiwa. Dan contohnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilempar batu, difitnah, dicaci, diteror, tidak pernah satu huruf pun keluar membalas mereka. Bukan satu kata, sehuruf gak pernah. Dan orang yang memaafkan ini, apalagi kalau dia bukan hanya sekedar memaafkan, tapi wa aslaha, berbuat baik, bersikap baik kepada yang bersalah. Dan itu ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan hanya memaafkan, tapi berbuat baik. Bahkan bukan kepada umatnya atau orang yang berada di dalam agamanya, tapi mereka yang di luar agama sekalipun. Sehingga pernah diceritakan ada orang kafir yang selalu siaga di jalan Nabi menuju masjid. Jalan itu dipenuhi dengan kotoran. Kadang Nabi dilempar, kadang juga dibuat kotor bajunya. Tapi Nabi tidak pernah marah, tidak pernah menegurnya. Pada suatu hari, orang tersebut nggak ada. Orang ini nggak ada. Nggak ada Nabi. Dan kebiasaan Nabi, sekali dua kali nggak ketemu, itu Nabi tanya kemana. Padahal bukan seorang muslim. Satu hari, dua hari nggak ketemu orang yang ganggu. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Bahkan mungkin terlontar doa, semoga nggak ganggu lagi. Bahkan terkadang bukan hanya doa baik, tapi doa yang buruk, semoga mampus tuh orang. Tapi Nabi enggak. Nabi tidak. Setelah 2-3 hari nggak bertemu Nabi, nggak ada yang mengganggunya. Nabi bertanya, mana orang yang biasanya duduk di sini?
Nggak mengatakan mana orang yang menggangguku, enggak. Mana orang yang biasanya duduk di sini. Salah satu dari sahabat tahu, sakit ya Rasulullah. Ya udah, nanti setelah sholat antarkan aku ke rumahnya. Untuk apa ya Rasulullah? Kita jenguk dia. Kita jenguk dia. Setelah Nabi melaksanakan sholat, keluar Nabi mengajak sahabat yang mengetahui rumahnya untuk menjenguk. Ketuk pintu Nabi. Siapa? Muhammad. Mau buka takut ya. Karena dalam pikiran dia balas dendam ini. Pikirannya dia pinter nih, balas dendam saat saya nggak punya kekuatan nih. Nah, saat saya sakit nih. Ketuk lagi. Sampai 3 kali dibukakan. Dengan sinis dia bertanya, ada apa engkau kesini? Oh apa? Dijawab dengan santun, dengan akhlak, dengan adab oleh Nabi. Aku datang untuk menjengukmu. Terheran dia. Aku ini bukan seorang muslim. Aku bukan juga orang yang baik. Justru orang yang selalu mengganggu. Tapi datang untuk dijenguk. Berubah saat itu juga langsung masuk Islam. Ini apa? Memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang bersalah. Sesuai yang apa Allah firmankan, faman apa wa aslah. Memaafkan dan berbuat baik. Lah kalau sudah seperti itu, apa yang dia dapatkan? Fa ajruhu 'alaihi. Pahalanya hanya Allah yang tahu. Pertanyaannya gini. Kalau gubernur, bupati atau semisalnya dapat dana dari Pak Presiden, nggak langsung melewati. Misalnya kalau bupati lewat gubernurnya, atau camat lewat bupatinya misalnya, kira-kira jumlahnya besar apa sedikit? Kecil. Jumlahnya nggak mungkin besar. Tapi kalau turun langsung dari Pak Presiden ke gubernur untuk gubernur, atau dari presiden untuk Pak Camat, pasti besar. Pasti besar. Sama pemberian ini. Pahala yang Allah berikan ini langsung kepada orangnya, tanpa melalui malaikat. Ini pahalanya sangat besar. Dan itu ada dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memaafkan dan berbuat baik. Nah, kita harus belajar memiliki sifat ini. Walaupun itu berat, walaupun itu susah. Apalagi kalau kita pas dihina di depan orang. Tapi tetap kita harus memiliki sifat memaafkan dan berbuat baik. Sehingga paling afdolnya sedekah. Nah, paling afdolnya sedekah itu kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi kita. Jadi bukan kepada teman, bukan kepada tetangga, tapi paling afdolnya justru kepada musuh. Untuk apa? Untuk menarik kasih sayang, rasa cinta, persaudaraan sesuai ayat yang dibaca tadi. Ayat yang dibaca tadi mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan pernah bercerai-berai. Dilanjut ayat itu dengan apa? Wadhkuru id kuntum a'daan wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat katanya Allah, kalian dulu itu musuh, saling bertikai. Ini Allah ceritakan tentang Aus dan Khazraj.
yang mereka saling bermusuhan. Tapi dengan kenikmatan Allah, kalian menjadi saudara. Kita juga gitu, dulunya nggak kenal, menjadi kenal. Awal kenal kita nggak ada masalah. Mungkin kita ngobrol bareng, berbicara bareng. Tapi karena ada masalah sedikit, akhirnya kita apa? Menjadi bercerai-berai. Dan ini jangan. Ingat awal. Dulu kita nggak kenal, menjadi kenal. Kenal kita kompak, tapi ada masalah sedikit. Masalah ini atau masalah itu membuat kita musuhan. Dan ini jangan. Seperti contoh ini. Ada pemilihan. Berbeda, hal yang wajar. Nggak mungkin bisa sama. Mau dipaksakan nggak mungkin sama. Jangankan dalam negara, dalam rumah tangga nggak bisa sama. Kadang suami minta warna rumahnya putih, istri warna minta pink. Ribut. Tapi mereka saling memahami. Akhirnya apa? Oke dah. Kalau nggak bisa apa-apa. Nah ini yang perlu kita tumbuhkan. Kita harus tetap bersatu walaupun berbeda. Masalahnya di kita ini mempermasalahkan selalu perbedaan, memaksa harus sama, dan itu nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin pernah terjadi. Persamaan ini tidak akan mungkin pernah terjadi. Karena itu Allah katakan dalam ayat Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifina min amri rabbihim. Akan selalu terus berbeda, nggak akan sama. Contoh, di kita semua yang duduk ini pasti memiliki warna yang dicintai. Ada yang senang putih, ada yang senang abu-abu, ada yang senang coklat, ada yang senang ini. Makanan pun juga sama. Ada yang senang soto, ada yang senang sop, ada yang senang sate, ada yang senang ikan dan yang lain. Itu pasti. Sehingga kita ini diperintahkan untuk terus memaafkan dan berbuat baik. Ya karena itu salah satunya caranya memaafkan, walaupun itu sangat berat. Dan kita diajarkan untuk apa? Sebelum tidur itu menghilangkan semua sifat-sifat buruk, apalagi yang niat buruk untuk saudara kita yang lain. Itu yang pertama. Sehingga diadakannya halal bihalal tujuannya untuk saling memaafkan. Baik itu yang disengaja ataupun tidak dari ucapan ataupun perbuatan. Karena manusia nggak akan mungkin lepas daripada kesalahan. Dan karena itu dinamakan dengan insan. Ya sumiyal insan insanan tidak terlalu istiani wafatah. Dimanakan manusia itu dengan insan karena banyak lupa dan banyak salah. Yang kedua, silaturahim. Silaturahim ini salah satu yang diperintahkan Allah. Dan memutus silaturahim itu salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah janjikan yang memutus ini, Allah janjikan yang memutus di beberapa ayat Al-Quran, di antaranya disebutkan ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Dalam ayat yang lain, walahumul la'natu walahum su'uda, mendapatkan laknat dan ditempatkan di tempat yang buruk. Kenapa? Karena memutus. Alladzina yufsiduna fil ardi wa yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala ulaika humul khasirun. Nah, dalam ayat yang lain lahumul la'natu wa lahum su'uda. Jadi mendapatkan kerugian. Dan kelak ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Lah sedangkan silaturahim itu sangat dimudahkan walaupun tidak bertemu. Jadi intinya kalau zaman dulu itu walaupun kirim salam, sehingga Nabi bersabda, bulu arhamakum walau bisalam.
basahilah tali silaturahmi kalian itu walaupun dengan kirim salam. Dulu kirim salam. Sekarang enggak. Sekarang ada apa? Tinggal mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selesai. Sudah, kita menyambung. Enggak, nomor disimpan dari dulu tapi nggak pernah di WA. Nggak pernah tahu tentangnya. Cuma punya nomornya aja. Ini nggak ada, nggak dibasahi sama sekali. Sehingga bisa jadi apa? Ketemu lupa. Tapi kalau dibasahi walaupun itu dengan salam, cukup. Dan bahayanya orang yang memutus silaturahmi, bahayanya bukan hanya untuk orang yang memutus, tapi dampaknya itu kepada semuanya. Contoh, kegiatan kita ini kegiatan yang baik. Kegiatan yang baik itu mengundang apa? Rahmatnya Allah. Nah, kegiatan yang baik mengundang rahmatnya Allah. Tapi kalau ada salah satu dari kita yang memutus silaturahmi, rahmat ini nggak jadi turun. Gara-gara apa? Gara-gara satu orang. Semua kita kena imbas. Jadi kita semuanya kena imbasnya gara-gara satu orang yang memutus silaturahmi. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qafidur rahim. Bahwa rahmat itu tidak akan Allah turunkan kepada suatu kaum yang terdapat di dalam kaum tersebut satu yang memutus silaturahmi. Bagaimana bukan satu? Saya terkadang di rumah kita ini jauh dari rahmatnya Allah, bukan karena nggak sholat, bukan karena nggak membaca Al-Quran, bukan karena nggak puasa, tapi mungkin putus silaturahmi, sehingga rahmatnya Allah nggak diturunkan. Nah, orang yang menyambung silaturahmi itu berarti mempererat hubungannya dengan Allah. Karena silaturahmi, rahim itu diambil daripada namanya Allah. Allah memiliki nama Rahman dan Rahim. Silaturahim, rahim ini diambil dari namanya Allah. Sehingga dalam hadis qudsi Allah berfirman, Anar Rahman wa Anar Rahim. Sadaqtu laha isman min ismi. Katanya Allah, aku adalah Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahim. Aku pecah nama Rahim itu dari nama aku, katanya Allah. Waman wasalaha wasaltuh, waman qata'aha qata'tuh. Siapa yang menyambungnya, aku sambung dengan dia. Jadi ketika dia silaturahmi itu mempererat hubungannya dengan Allah. Tapi yang memutus berarti merenggangkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita juga sama-sama kepingin apa? Umur panjang. Kita juga sama-sama memiliki keluasan dalam rezeki. Itu ada dalam mana? Dalam silaturahmi. Man sarrahu an yumadda lahu fi umri wa yubarak fi rizqihi fal yasir rahimah au kama qala. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya atau dipercayai rizkinya, hendaknya ia melakukan silaturahmi. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sekarang kemudahan yang ada kita kurang memanfaatkan. Sedangkan orang-orang dulu dengan kesulitan yang mereka miliki, mereka itu sangat kuat ikatan silaturahmi. Walaupun beda negara kadang. Walaupun beda negara, surat menyurat itu nggak pernah putus. Sehingga terus sambung. Yang di sana ngabarin tentang yang di sana, yang di sini ngabarin tentang yang di sini, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kemudahan yang kita dapatkan, tinggal isi paketan, kita sudah bisa ngobrol. Bukan hanya terus surat menyurat, tapi ngobrol. Bahkan bukan dengan satu orang, dengan banyak orang. WA bisa sampai 8 orang. Zoom bisa ribuan orang. Mudah kita bisa silaturahmi. Kemudahan ini harus kita manfaatkan.
untuk apa? Mempererat silatur. Semoga perkumpulan ini mempererat persaudaraan kita seiman dan seagama dan seperguruan insya Allah, dan bisa membuat regenerasi terbaik di kemudian hari dengan eratnya hubungan di antara kita. Amin Allahumma amin. Semoga yang sedikit manfaat buat kita semuanya. Wa alamin wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sedikit memberikan asal wawasan dan informasi. Mudah-mudahan apa yang kita seperti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi modal dan kita untuk selalu menjaga Rasulullah di depan, baik itu ada kita bersama lalu ini maupun dengan saudara-saudara siapa saja seperti disampaikan oleh Abu Bakar. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya